Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Kembali ke Bali bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers nginep virtual di salah satu glamping yang cakep banget di daerah Kintamani. Ini pemandangannya super damai, super syahdu. Pokoknya kalau Bobers nginep di sini rasanya nggak ingin usai, cie. So-soan mau nyanyi nggak? Pokoknya ini tempat glampingnya bagus banget Bobers, dan lokasinya sederetan sama kafe-kafe yang kemarin viral di medsos itu. Jadi pemandangannya udah nggak perlu diraguin lagi. Kita mau nginep di tempat yang namanya Black Lava Camp. Tapi seperti biasa sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu nih, pesan hotelnya lewat mana? Selalu dong pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang udah ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu yang lebih murah, tiket.com ganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Black Lava Camp Kintamani ini, harga kamarnya itu mulai dari 500 ribuan untuk tipe kamar deluxe double pemandangan gunung. Cuma untuk yang harga 500 ribu ini kamar mandinya bareng-bareng ya Bobors. Jadi dia kamar mandinya tuh di luar. Terus juga ada tipe lainnya yaitu sama namanya deluxe double pemandangan gunung juga. Tapi kalau Bobors klik detail fasilitasnya ini kelihatan ada yang ada kamar mandinya, ini harganya 1.300.000. Nah ini kamar mandinya di dalam. Terus juga ada tipe paling mewah yaitu tipe suite. Nah kemarin Bocan ambil yang suite ini nih Bobors, karena Bocan nggak mau ribet urusan kamar mandi, jadi Bocan ambil yang suite. Terus juga kalau untuk tipe suite-nya ini kamarnya lebih luas dan ada batapnya yang menghadap langsung ke gunung. Harganya itu 2.500.000-an. Nah kalau Bobors mau lebih hemat, jangan lupa Bobors bisa pakein kupon Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000. Dan ini kuponnya bisa Bobors pakai buat nginep kapan aja. Bobors bisa lihat nih, Black Lava Camp ini kan awal harganya tuh 2.500.000-an. Setelah dipakein kupon Bocan 500k, diskon langsung 10%, netnya jadi 2.300.000. Lumayan banget Bobors selisihnya. Jadi buat Bobors yang mau liburan, staycation, vacation, atau workation di mana aja, jangan lupa buktikan murahnya, beli di tiket.com sekarang. Dan sekarang kita udah sampai di sekitaran Kintamani nih Bobors. Kita janjian di restoran yang namanya Madusari. Jadi sebelum kita nyampe ke glampingnya, kita tuh perlu konfirmasi dulu ke pihak hotelnya buat nyampein kita datangnya jam berapa. Terus akses glampingnya tuh susah banget Bobors. Jadi udah kayaknya kalau kita sendiri yang nyetir, apalagi Bobors bawa mobil ceper, itu udah susah banget buat dilaluin. Jadi kita tuh nanti diantar sama shuttle dari glampingnya Bobors. Nah ini yang akan nganter kita ke area glampingnya. Jadi kita janjian, terus kita konfirmasi datangnya jam berapa. Jadi biar janjian sama mereka dan ya mereka nggak terlalu lama lah ya nunggunya. Terus udah mindahin barang semua segala macem, kita jalan langsung buat menuju ke area glampingnya. Kalau dari restoran Madusari tadi itu ya ke glampingnya nggak terlalu jauh, cuma aksesnya kayak gini nih. Nah kita belok ke kanan sini Bobors, jadi dia turun ke bawah gitu. Tuh lewat jalanan kayak gini dong. Sumpah kalau nggak disediain shuttle, Bocan nggak akan berani lewatin jalanan ini. Untungnya mereka pengertian, jadi mereka sediain antar jemput buat dari dan ke luar hotelnya. Dari dan keluar hotelnya ya, intinya itulah buat menuju dan keluar dari hotelnya. Tapi ya Bobors, kalau aksesnya kayak gini ya, kita mau cari makan malam tuh pasti mikir 2 kali kan, mau nggak mau pilihannya makan di hotel. Dan untuk ojol di sini tuh belum ada. Kemarin yang di hotel jalanan bener aja tuh di Pramana Zahil itu ojolnya susah, apalagi ini yang jalanannya kayak gini, kayaknya nggak tega juga buat nyuruh abang ojol yang nganter kemari. Dan kemarin juga Bocan udah coba tuh pilihan makanannya dikit kalau lewat ojol. Jadi mau nggak mau pilihannya Bobors bekal atau makan di restorannya. Dan sekarang kita udah sampai di area glampingnya nih. Nah Bobors bisa lihat sekilas aerial view-nya kayak gini nih. Tuh cakep ya.
Ini kenapa dinamain black lava, karena katanya lavanya yang dari Gunung Batur tuh emang warnanya hitam Bobors. Dan kalau nggak salah sih Bocan baca gitu, lavanya tuh warnanya hitam, terus bikin saking panasnya, ya lava panas lah ya, nggak ada yang dingin, jadi bikin batu-batuannya tuh sisanya jadi hitam, makanya dia disebutnya black lava. Untuk mobil antar jemputnya tuh kalau nggak salah ada 2 atau ada 3 gitu, jadi nggak terlalu antri, karena ada beberapa kan. Terus unit glampingnya juga nggak terlalu banyak ya, sesuai lah sama kapasitasnya. Tuh kalau di depan area glampingnya udah dimulusin Bobors, cuma yang naik ke atasnya tuh masih belum dimulusin jalannya. Nah ini adalah area resepsionisnya. Di sini Bocan lagi check in, biasa baca peraturannya, terus registrasi. Deposit berapa ya? Berapa 200 atau berapa gitu Bobors, Bocan lupa. Terus udah selesai registrasi, kita langsung lanjut ke area glampingnya. Ini ada satu staff yang bantuin bawa barang, tapi barang Bocan kebanyakan, jadi ada si kakak yang bantuin bawa bantal. Nah ini area restorannya, cakep banget, pemandangannya langsung ke gunung. Nah ini aksesnya full tangga ya Bobors, jadi nggak ramah untuk yang kursi roda, dan buat orang tua menurut Bocan juga ini nggak ramah. Kalau anak-anak ya masih bisa lah ya, yang penting dijagain. Terus cocoknya buat yang honeymoon sih. Dan ini dia tipe suite-nya, lokasinya tuh ada di area paling atas. Nah ini area dalam tendanya nih Bobors. Di tengah sini ada satu ranjang king, terus di kiri kanan disediain 2 extra bed. Jadi katanya kalau yang suite ini kapasitasnya tuh bisa buat 4 orang, jadi makanya ranjangnya bisa buat berempat. Terus ini nggak ada AC Bobors, tapi nggak perlu khawatir sih, karena kalau malam tuh dingin banget, kita nggak perlu AC lagi, udah dingin. Terus pintunya tuh semua dari kaca-kaca, jadi kita bisa lihat pemandangan dengan sangat leluasa. Dan disediain air mineral juga nih, botol beling, terus ada kopi set lengkap, terus ini ada laci. Kalau untuk TV dia nggak ada Bobors, TV sama wifi itu nggak ada, jadi Bobors yang mau work from hotel harus sedia internet sendiri sih. Nah kalau untuk kamar mandinya dia ada fasilitas bathtub. Terus ini nggak semua tenda punya kamar mandi pribadi ya Bobors, jadi ada beberapa tenda yang punya private bathroom, itu cuma berapa ya, 3 tipe deh kalau nggak salah, yang suite terus sama yang potato 9 kalau nggak salah. Nah ini disediain dental kit juga, terus ada water heater, cuma water heaternya tuh kayaknya agak lama nyalanya, tapi ya masih bisa lah ya. Terus bathtubnya sih bagus ya, pemandangannya langsung ke gunung, dan ada tirainya juga, jadi privasinya tetap terjaga. Nah ini di depan sini ada 2 kursi, di sini kita bisa duduk-duduk sambil nikmatin pemandangan. Aduh rasanya damai banget, sejauh mata memandang tuh yang kita lihat tuh cuma keindahan cie. Terus di sini tuh ada hammock juga Bobors bisa santai-santai mau di hammock atau mau di kursi. Ya kalau di hammock sih duduknya sakit ya, tambang-tambang gitu. Nah ini area living room sama dapur, tapi ini sharing ya, jadi yang suite-nya tuh ada 2 unit sebelahan kiri kanan, jadi untuk area dapur sama living roomnya ini sharing. Dan Bocan sih nggak terlalu banyak santai di living roomnya, lebih ke teras di depan kamarnya aja. Dan sekarang kita mau berenang, anak-anak udah nggak sabar, padahal ini cuacanya dingin. Terus air kolamnya tuh juga dingin banget Bobors, jadi berenangnya sambil nahan gigil gitu. Cuma pemandangannya tuh terlalu bagus, jadi kayaknya sayang kalau nggak berenang. Tuh kalau dibandingin sama dingin ya. Kalau dibandingin Puncak atau Bandung tuh dinginnya sama, tapi malah ini lebih dingin kalau malam Bobors. Suhunya tuh sekitar 18 atau 17 derajat kalau malam. Nah kalau pas siang itu 20-21. Jadi lumayan panas sih kalau pas siang gitu. Area restorannya cukup luas ya sesuai sama kapasitas kamarnya sih. Nah kalau si adik nggak berani tuh berenang lama-lama, dia udah langsung kedinginan. Sambil berenang kita mau sambil ngemil. Untungnya ya Bobors, cemilannya, harga makanannya tuh nggak terlalu mahal, nggak kayak hotel bintang 4 atau bintang 5 gitu. Jadi menurut Bocan masih aman sih buat buat makan di restorannya.
Nah ini ada ice cappuccino. Biasa temen berenang itu ice cappuccino sama kentang goreng. Terus juga ada mie instan pakai telur. Mantap. Cuma ya itu, kalau makan di daerah Kintamani harus rajin kipas-kipas karena banyak laler. Tuh, sambil ngemil, sambil nikmatin pemandangannya yang syahdu banget. Pokoknya Bobers harus sih honeymoon kemari. Ya bawa anak-anak juga nggak apa-apa, seru kok. Walaupun nggak ada area playground ya, tapi seenggaknya masih bisa berenang, masih bisa lihat pemandangan. Terus untuk kedalaman kolam berenangnya ini 120 cm, jadi nggak terlalu dalam buat yang semampai. Tapi kalau buat anak-anak tetap harus diawasin ya. Dan ini adalah suasana sore harinya, syahdu banget. Tuh damai ya. Kemana mata memandang, yang kita lihat cuma keindahan. Di situ ada Gunung Batur, terus di kanannya tuh itu ada Gunung Abang sama Gunung Agung. Nah, suasana sore menjelang malam berkabut Bobers, syahdu banget. Tuh, keren ya. Nah ini area tenda-tenda glamping yang lainnya Bobers. Jadi kalau yang untuk suite itu lokasinya di paling atas. Dan pas Bocan nginep, pas banget lagi ada blue moon ya kalau nggak salah, sunrise moon kalau nggak salah. Jadi katanya tuh bulannya tuh terbit kayak matahari. Kok bisa? Pokoknya Bocan dikasih tahu sama staffnya tuh sunrise moon katanya. Kok sunrise? Moonrise, astaga. Ya, Bocan dikasih tahu tuh moonrise. Nah ini makan malam Bocan pesen barbecue. Kalau nggak salah harganya tuh 120 ribuan deh per orang. Nah ini Bocan buat 2 orang, kalau nggak salah sekitar 2,5 gitu Bobers. Dan itu walaupun bilangnya buat 2 orang, tapi porsinya cukup gede kok. Kenyang lah makan ini buat bareng sama anak-anak. Ada sosis, ada ayam, terus juga ada sate-satean. Terus Bocan minta nambah nasi sih, karena anak-anak kayaknya kalau nggak makan nasi nggak kenyang. Biar Bocannya juga tenang gitu kalau mereka udah makan nasi, at least cuaca dingin perutnya keisi kan. Sambil dingin-dingin suasananya, kita bakar-bakar, itu seru banget Bobers. Pemandangan gunungnya, Gunung Batur itu adalah gunung paling murah hati karena jarang banget ketutup awan. Biasanya kalau gunung-gunung lain kita buat lihat puncaknya tuh harus laki-lakian gitu, untung-untungan. Kalau Gunung Batur 95% Bobers pasti bisa lihat gunungnya sampai atas. Nah ini penerangan di dalam tendanya cukup terang ya, cuma nggak ada TV, nggak ada wifi, jadi udah nikmatin suasana alamnya aja. Dan ini adalah timelapse-nya. Sekarang kita lihat langsung suasana pagi harinya. Aduh, buka pintu langsung lihat sunrise. Tuh, di sini tuh dapat sunrise Bobers. Masya Allah, cakep banget. Rasanya pas di sini tuh pengen nge-freeze waktu gitu, karena saking indahnya, damai banget. Sayangnya ini agak mendung Bobers, jadi sunrise-nya tuh kayak ketutup dikit gitu. Tuh, kabut-kabutnya, awan-awannya. Aduh, cakep banget. Keren. Bener-bener worth it buat dicoba. Dan dia nggak cuma menang pemandangannya, tapi dari segi kenyamanan kamar, terus dari segi servis, fasilitas, menurut Bocan ini oke banget. Karena ada kan ya tempat yang cuma menang pemandangan tapi nggak di maintain dengan baik. Nah kalau ini perawatannya bagus, kenyamanannya bagus, servisnya juga bagus. Dan sekarang kita mau sarapan nih Bobers. Jadi untuk sarapannya Bobers bisa pilih mau diantar ke kamar atau mau makan di area restonya. Nah ini aerial view-nya. Jadi di situ ada deck yang bisa lihat ke gunung langsung. Aduh, muka bantal banget. Oke, ini kita mau pesen sarapannya. Bocan tuh dapat porsinya 4 karena kapasitasnya kan untuk 4 orang, tapi karena takut kebanyakan jadi Bocan cuma ambil 3 porsi aja. Si kakak sama si adik tuh masih bisa sharing. Nah ini ada buah, ada jus, terus jusnya fresh loh. Ada jus buah naga, terus ada jus jeruk sama jus mangga, semuanya fresh. Nah ini yang sarapan porsi pertama, Bocan request pancake buat si kakak. Terus yang kedua itu ada American breakfast sama
nasi goreng Indonesian breakfast. Dan ini ada buburnya Bobors. Jadi minta 4 deh kayaknya. Biasanya minta 3, tapi kali ini minta 4, sorry. Lupa Bocan. Nah tadi tuh ada bubur, ada apa namanya, ada bubur Bali, itu juga makan rasanya enak. Sarapannya ya standar sih, nggak yang gimana, tapi ya cukup enak. Habis sarapan kita langsung siap-siap buat check out dan menuju hotel lainnya. Habis ini masih ada hotel Bali lagi yang mau Bocan review. Kita mau cari suasana yang dingin-dingin. Hotelnya apa nanti Bobors tungguin aja. Nah ini perjalanan balik ke Madusarinya nih Bobors. Terus tadi tuh sempat papasan sama salah satu penduduk sini, katanya penduduk tuh nitip pesen ke supir yang nganterin Bocan ini, suruh bilangin ke bosnya jalanannya dibagusin dong, jalanannya dibagusin. Cuma katanya bosnya belum mau bagusin. Jadi buat ownernya Black Lava, ayo dong Pak dibagusin Pak, hitung-hitung amal jariah, nanti kali glampingnya jadi lebih rame kan. Dan sekian review Black Lava Camp dari Bocan. Terima kasih Bobors yang udah setia nemenin perjalanan Bocan. Sehat-sehat terus, dadah.